teknik analisis yang digunakan untuk menentukan konsentrasi atom atau ion logam dalam suatu sampel. Fungsi AAS yaitu untuk menganalisis kandungan logam-logam dalam suatu sampel. Prinsip kerja yang pertama, prinsip dasar. Atom bebas, gas yang terdapat pada atomizer dapat menyerap absorpsi radiasi pada frekuensi spesifik. Yang kedua ada atom menyerap sinar UV atau sinar tampak dan mentransmisikan ke tingkat energi lebih tinggi. Konsentrasi analit digunakan berdasarkan jumlah sinar yang terabsorbasi. Yang ketiga, penempatan kadar berdasarkan ekstropolasi terhadap kurva standar setelah alat dikalibrasi dengan standar yang sama. Fungsi alat Hall-Colt lamp berfungsi memancarkan radiasi yang unik, spesifik, yang digunakan untuk analisis. Nebulizer berfungsi menyedot sampel secara terkendali dan menyemprotkan sampel dalam bentuk aerosol ke flame. Yang ketiga, monokromator berfungsi memisahkan cahaya dan kadar yang diharapkan. Kondisi pengukuran. Yang keempat, detektor berfungsi untuk mengukur radiasi yang ditransmisikan oleh sampel dan mengukur intensitas radiasi tersebut dalam bentuk energi listrik. Yang terakhir ada data prosesor sebagai sinyal listrik yang keluar dari detektor dan diterima oleh piranti yang dapat menggambarkan secara otomatis kurva absorbansi. Kelebihan dan kekurangan alat. Yang pertama ada kelebihan. Biaya rendah per analisis, mudah dioperasikan, sensitivitas tinggi, hingga deteksi PPB, akurasi tinggi, sebagian besar bebas dari gangguan antar elemen. Yang kedua ada kekurangan. Tidak dapat mendeteksi non-logam, alatnya cukup mahal, lebih diarahkan pada analisis cairan, sampel dimusnahkan kurang sempurna, preferasi sampel. Cara kerja. Terdapat 3 proses dalam menganalisis logam menggunakan spektrofotometer serapan atom, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Berikut adalah bagian-bagian pada alat. Proses pra-analitik. Yang pertama, gas dibuka terlebih dahulu, kemudian kompresor, lalu diducting, main unit, dan komputer secara berurutan. Yang kedua, dibuka program SAA, Spectrum Analysis Specialist. Kemudian muncul perintah apakah ingin mengganti lampu katoda. Jika ingin mengganti, klik yes, dan jika tidak, no. Yang ketiga, dipilih yes untuk masuk ke menu individual command, dimasukkan nomor lampu katoda yang dipasang ke dalam kotak dialog, kemudian klik setup, kemudian soket lampu
katoda akan berputar menuju posisi paling atas, supaya lampu katoda yang baru dapat diganti atau ditambahkan dengan mudah. Yang keempat, pilih No jika tidak ingin mengganti lampu katoda yang baru. Yang kelima, pada program SAS 3.0 dipilih menu Select Element and Working. Metode dipilih unsur yang akan dianalisis dengan mengklik langsung pada simbol unsur yang diinginkan. Jika telah selesai, klik OK, kemudian muncul tampilan Condition Setting. Diatur parameter yang dianalisis dengan menyeting full flow 1,2 measurement concentration number of sample. 2. Unit concentration ppm number of standard. 3. Standard list 1 ppm, 3 pm, ppm, 9 ppm. 7. Diklik OK and stop, ditunggu sehingga selesai warning up. 8. Diklik ikon bergambar burner atau pembakar. Setelah pembakar dan lampu menyala, alat siap digunakan untuk mengukur logam. Pada menu, masukkan pilih Measure Sample. Proses analitik. Diukur belangko standar dan sampel dengan cara berikut. 1. Dimasukkan belangko, didiamkan hingga gas lurus terbentuk, kemudian dipindahkan ke standar 1 ppm sehingga dapat keluar. 2. Dimasukkan belangko untuk melakukan kurva, diukur dengan tahapan yang sama untuk standar 3 ppm dan 9 ppm, maka akan didapatkan kurva standar. Yang ketiga, dimasukkan ke sampel 1 hingga kurva naik dan belangko baru dilakukan pengukuran. Yang keempat, dimasukkan belangko kembali dan dilakukan pengukuran sampel kedua. 5. Setelah pengukuran selesai, data dapat diperoleh dengan menggunakan ikon print atau pada baris menu dengan mengklik file lalu print. Yang keenam, apabila pengukuran telah selesai, aspirasikan air deionisasi untuk membilas burner selama 10 menit. Api dan lampu burner dimatikan. Program pada komputer dimatikan lalu main unit AAS, kemudian kompresor, setelah itu dating dan terakhir gas. Selanjutnya ada proses pasca analitik. Pada tahap ini dilakukan pencatatan dan pelaporan PMI ke PME, pencatatan nilai, rujukan atau batas baku, mutu, verifikasi, dan validasi hasil pemeriksaan. Kalibrasi. Yang pertama ada kalibrasi biasa. Kurva kalibrasi dengan cara biasa ada dua jenis, yaitu konsentrasi mencakup seluruh daerah kerja, working range. Yang kedua, konsentrasi larutan kalibrasi mencakup sebagian daerah kerja, hanya yang linear. Prosedur sama dengan pekerjaan penentuan batas daerah kerja. Catatan, jangan sampai terjadi perbedaan absorban yang lebih dari 0,01 unit antara dua hasil pengukuran. Bila ini terjadi, berarti presisi menurun. Yang kedua ada cara adisi standar. Kalibrasi dengan cara adisi standar terbagi menjadi 4. Yang pertama, sediaan 5 buah labu takar yang sama ukurannya.
Yang kedua, pipet kali mili. Larutan contoh yang akan diukur ke dalam labu takar nomor 1 sampai 4. Pipet kali mili untuk kedalaman labu takar nomor 5. Pipet X mili larutan standar analit jet yang 1 0,10 ppm jet ke dalam labu takar nomor 1 dan 5. 2 APPM ke dalam labu takar nomor 2. 3. 2 APPM jet ke dalam labu takar nomor 3, 4, 3A ppm ke jet ke dalam labu takar nomor 4. Kalibrasi, tambahkan asam bila perlu, biasanya HNO atau lainnya. Tambahkan air hingga tanda batas. Homogenkan larutan dengan baik. Ukur absorban dengan AAS. Buat grafik standar adisi, kemudian tentukan cek konsentrasi. Analit jet. Catatan labu takar nomor 5 digunakan untuk set zero. Setiap kali larutan kalibrasi akan diukur. Yang ketiga, height precession radian breaking. Beberapa troubleshooting pada AAS. Yang pertama, frame AAS troubleshooting. Yang kedua, vapor hydrant system AAS troubleshooting. Yang ketiga, graphite forge AAS troubleshooting. Troubleshooting yang pertama, flame tidak menyala, kemudian menyebabkan sistem safety interlock yang tidak terpenuhi. Tekan oksidan atau asetilen rendah, lakukan pemeriksaan. Periksa tekanan gas menuju AAS dan pastikan tidak tersumbat pada selang atau tubing. Periksaan kondisi pressure switch dan kalibrasi. Periksa kondisi solve valve. 2. Burner tidak terpasang atau salah tipe burner. Lakukan pemeriksaan. Burner telah terpasang dengan benar. Burner yang dipasang sesuai dengan jenis flame yang akan digunakan. Periksa kondisi microswitch, pendeteksi burner dan tipenya. Troubleshooting yang kedua adalah absorban rendah. Asumsi preferensi standar baik. Lakukan pemeriksaan. Pastikan masing-masing pump tabing untuk sampel standar. Reductan dan adich berfungsi baik. Lakukan pengukuran daya hisapnya. Pastikan kadar larutan reductan dan asid kelas sesuai. Pastikan pump tabing, restriction coil, dan sparator dibedakan untuk metode dengan tipe reductan yang berbeda atau lakukan pencucian untuk part tersebut sebelum menggunakan reduct yang berbeda. Pastikan pengaturan posisi sel atomizer telah benar. Pastikan tidak ada sumber pada reaction coil, sparator sel, dan tubing lain. Pastikan alignment lampu katoda telah dilakukan. Troubleshooting yang terakhir atau yang ketiga,
Furnace tidak berjalan, lakukan pemeriksaan. Tekanan gas menuju Grab Heat Furnace Control Unit telah sesuai. Tekan air pendingin menuju Grand Furnace Control Unit telah sesuai. Pastikan Grand Tube telah terpasang. Pastikan Grand Tube masih baik. Pastikan interlock pada furnace telah terpenuhi. Inductively coupled plasma (ICP) adalah sebuah teknik analisis yang digunakan untuk mendeteksi dari trace metals dalam sampel lingkaran. Pada umumnya, prinsip utama IPC dalam penentuan elemen adalah pengatomisasian gelombang tertentu, pengatomisasian elemen sehingga memancarkan cahaya panjang gelombang tertentu yang kemudian dapat diukur. Teknologi dengan metode ICP yang digunakan pertama kali pada awal tahun 1960 dengan tujuan meningkatkan perkembangan teknik analisis. Prinsip pada IPC menggunakan proses atomisasi plasma sampel, diionisasi menjadi bentuk plasma panas, deteksi ketika suatu logam dibakar di atas tungku burner, api tersebut akan memancarkan emisi. Emisi ini diterima oleh detektor berupa plasma. Kegunaan alat digunakan dalam analisis kualitatif bahan alami seperti batuan, mineral, tanah, sedimen, udara, air, tumbuhan, dan jaringan digunakan dalam terapan geokimia, pertanian, kehutanan, peternakan, ekologi, industri, makanan, dan ilmu lingkungan. Digunakan di bidang lingkungan hidup karena sensitivitas yang tinggi dan kemampuan multi-elemen digunakan untuk menentukan beberapa unsur tahan seperti boron, fosfar, dan molybdenum. Digunakan untuk analisis multi-elemen secara simultan dan biologis sampel lingkungan. Cara kerja yang pertama, preparasi sampel. Beberapa sampel memerlukan langkah preparasi khusus seperti penambahan asam, pemanasan, dan destruksi dengan microwave. 2. Nebulisasi. Cairan diubah menjadi aerosol. 3. Desolvasi, volatilizasi. Pelarut dihilangkan sehingga terbentuk aerosol kering. Atomisasi, ikatan gas putus dan hanya ada dalam suhu. 4. Plasma dari temperatur sangat penting pada tahap ini. Deeksitasi, emisi atom memperoleh energi dari tumbukan dan memancar. Yang keempat, memancarkan cahaya pada panjang gelombang yang khas. Deteksi atau pemisahan gerating
mendispersikan cahaya yang dapat diukur secara kualitatif. Proses pendispen- pendispersian cahaya pada ICP. Kelebihan kemampuan pembacaan multi elemen, sensitivitas tinggi, dan kemungkinan untuk memperoleh informasi mengenai isotopis elemen bisa ditemukan. Kemampuan mengidentifikasi dan mengukur semua elemen yang diukur secara bersamaan. IPC cocok untuk mengukur semua konsentrasi elemen dari ultra-trace sampai ke tingkat komponen utama. Batas deteksi pada umumnya rendah untuk sebagian besar elemen khas dengan rentang dari 1 sampai 100 mg per L. ICP menyelesaikan pembacaan sebagai elemen yang dianalisis dapat dilakukan dalam jangka waktu yang singkat, yaitu sekitar 30 detik dan hanya menggunakan kurang lebih 5 mili sampel. Kekurangan adanya gangguan yang dihasilkan oleh volumetric yang timbul dari plasma, gas, dan udara, yaitu isotopes dari argon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen, dapat menggabungkan diri atau bersama dengan urusan lainnya, menghasilkan isotonik gangguan. Keuntungan kemampuan mengidentifikasi dan mengukur semua elemen yang diukur secara bersamaan. IPC cocok untuk mengukur semua konsentrasi elemen dari ultra-trace sampai tingkat komponen utama. Batas deteksi pada umumnya rendah untuk sebagian besar elemen khas dengan rentan dari 1 sampai 100 mg per L. IPC menyelesaikan pembacaan sebagai elemen yang dianalisis dapat dilakukan dalam jangka waktu yang singkat, yaitu 30 detik, hanya menggunakan kurang lebih 5 mili sampel. Kekurangan beberapa unsur tidak stabil memerlukan fasilitas khusus untuk kemampuan. Selain itu, IPC memiliki kesulitan mengenai analisis senyawa halogen. Sangat diperlukan optik khusus untuk transmisi panjang gelombang. Kalibrasi IPC OES adalah prosedur 2 langkah. 1. Kalibrasi detektor melakukan kalibrasi arus gelap untuk mengoreksi sinyal latar belakang detektor dan elektron. 2. Kalibrasi instrumen menggunakan larutan tertentu untuk menghasilkan panjang gelombang polikromator. Langkah-langkah kalibrasi detektor yang harus diikuti. 1. Matikan plasma. 2. Nyalakan pendingin air. Kalibrasi tidak akan dimulai hingga suhu kamera berada di bawah 40 derajat Celcius. Dari halaman berada IPC OES, pilih instrumen kalibrasi dan di bawah judul detektor, klik kalibrasi. Tombol kalibrasi instrumen tidak akan tersedia hingga kalibrasi detektor selesai. Langkah-langkah kalibrasi instrumen yang harus diikuti. Yang pertama, selesai kalibrasi detektor sebelum kalibrasi instrumen. Yang kedua, nyalakan plasma
dan biarkan suhu stabil. Langkah-langkah ini biasanya memerlukan waktu sekitar 20 menit, namun jika instrumen telah dimatikan dalam waktu lama, mungkin memerlukan waktu lebih lama. Bersihkan polikromator dan moncongnya selama sekitar 20 menit sebelum memulai kalibrasi, dan biasakan selama kalibrasi instrumen pembersihan dapat terjadi pada suhu instrumen stabil. Dari lama IPCOS, pilih instrumen status, dan di bawah judul Probe, pilih kotak centang Bose dan Snow. 4. Menyesuaikan sistem dan dikonfigurasi dengan AVC 6/7, AVC 4, dan autosampler untuk pengenalan sampel melalui ganti pipa supply, bilas, atau pembawa dari ujung saluran masuk pada pompa pristalik dengan pipa yang dapat direndam dalam larutan kalibrasi. 5. Aspirasi larutan kalibrasi. 6. Tentukan metode kalibrasi yang sesuai. Troubleshooting pompa pristalik. Fluktuasi dalam tahap penyerapan mungkin disebabkan oleh pipa pompa yang usang, roller pompa yang usang, tegangan pompa peristalik yang tidak tepat, atau pompa peristalik yang rusak. Pompa peristalik yang sudah rusak dapat diganti nebulizer. Penyumbatan dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan prosedur yang tepat seperti yang direkomendasikan oleh pabriknya. Beberapa prosedur nebulizer menyediakan alat untuk membersihkan sumbatan dari kapiler nebulizer dengan aman. Spray chamber. Tidak terjadi penyumbatan pada spray nebulizer akibat endapan atau kristal sampel. Gunakan larutan blanko selama beberapa menit. Periksa apakah saluran pembuangan tersegel dengan baik dan tidak tersumbat. Tabung limbah harus diganti jika drainase lambat. Torch. Jika terdapat endapan sekitar ujung march, maka dapat dibersihkan. Penyebab masalah lainnya mungkin penyimpanan injektor penyimpanan alat bentuk torch. Jika masalah ini terjadi, torch atau tabung dapat diganti. Bagian-bagian alat torch: tempat terbentuknya pembentukan plasma. Spray chamber menghasilkan tetesan sampel yang tidak berbentuk aerosol dalam proses nebulisasi. Nebulizer mengkonversi larutan sampel menjadi aerosol. RF generator sumber energi untuk plasma. Detektor mengkonversi energi cahaya menjadi nilai arus.